Barang siapa tidak mengenal Tuhan, maka celaka dunia, celaka akhirat. Artinya apa? Kita tidak merasa mempunyai tanggungan membawa amanah, karena kadang mengaji seakan-akan ini jasad kita, tubuh kita sendiri. Lalu kita banyak nih berbuat semau kita sendiri, lalu memikirkan yang bukan, yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kuncinya di situ. Mau tidur, bangun tidur, harus selalu ingat Allah, harus selalu bersyukur kepada Allah. Beringat nih bangun tidur kita pengen mandi, Tuhan mandikan. Kada terasa kita nih, siapa memandikan nih? Kalau kada ruh, kalau kada hayat, kada bisa ini mengambil air ini pakai gayung. Nah, nyatanya dimandikan. Kalau kada bisa, dimandikan bolak-balik. Keseharian kita harusnya bisa menjadikan introspeksi diri kita. Kada usah dicari Tuhan tuh udah ketemu, udah nampak nih kezohirannya melalui zat dan sifatnya kan kayak itu. Maksudnya jangan dicari lagi, rasai, mesrakan supaya selamat. Kayak itu, supaya kita timbul rasa cinta nih ya Allah. Makan disuapi, minum diminum. Ini kayak apa Tuhan nih kada cinta sama kita? Kitanya kada cinta sama Tuhan. Tuhan sayangnya lawan kita kada tahu-tahu sama Tuhan ini kayak apa? Itu maksudnya ya Allah. Pengen berjalan, Tuhan langkahkan kaki dijaga keseimbangan. Orang kalau sakit kepala bisa ambruk rubuh. Bersyukur nih, banyak bersyukur nih, nyaman hidup. Kada ada yang namanya susah kalau orang belajar ilmu ketuhanan, kada ada yang susah. Mau diberi kaya ya biasa aja, itu titipan. Dibasuh kepala kita, diberi akal, diberi pikiran, supaya merenung, supaya tapakur dengan kebesaran Tuhan. Bukankah jasad ini sebagai amanah? Nanti dikemanakan amanah ini? Tanggung jawabnya. Kita merasa enggak? Kita ini menanggung amanah dari Tuhan. Amanahnya apa? Sirnya rahasia. Rahasianya di mana? Zat dan sifat. Loh, lah kita kok masih semaunya membawa badan ke tempat maksiat, membawa badan untuk terus mencari hiburan. Berarti ini ada masalah dengan hati kita. Ketika sendiri merasa kesepian, lalu mencari hiburan. Berarti kada nyaman dengan Tuhannya, merasa sendiri. Nah, ini berarti hatinya kan bermasalah. Bermasalah kenapa? Artinya ada penyakit hati yang harus diperiksa. Gitu? Kalau jantung koroner aja bingung, berobat ke dokter menghabiskan jutaan. Yang penting selamat ya. Berarti mati itu dia mati ketakutan karena takut disiksa Tuhan. Berarti kada ada bekalnya, ada sangunya. Belum mendapatkan, belum merasakan cintanya Allah, belum merasakan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya ini hatinya sakit, kada diperhatikan. Bukankah ke majelis ini untuk mengobati hati? Datang ke majelis, hatinya supaya sehat. Artinya sehat ini supaya kita setiap detik merasakan diperhatikan Tuhan, setiap detik merasakan dibersamai Tuhan.
setiap detik merasa dilihat Tuhan. Takutnya masa kalau di kantor aja, kalau ada CCTV. Maling itu takutnya sama CCTV. Nah, Tuhan ini maha melihat kemanapun engkau menghadapkan wajahmu. Artinya kita diliputi. Nah di situ kita ada timbul rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir. Kayak apa? Nah kayak gini. Kayak apa kira-kira ridho kada Tuhan nih. Nah waktu luang tuh nah bermusikan. Waktu luang tuh nah main catur. Waktu luang itu nah melamun kemana-mana kah pikiran. Sholat sampai sholat berdiri ini nah jasadnya ikhlas menjalankan syariat tapi angan-angannya kemana-mana. Berarti kada sidik, kada jujur. Sholat Allahu Akbar. Ya Allah, nih beras di rumah tinggal sedikit nih. Ya Allah ya Rabbi. Berarti kada tawakal. Nah ya itu sebabnya ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu makrifat kada bisa ngerti ya. Belajar ya ngerti, tapi kada bisa memakai. Sebabnya apa? Ini tadi. Kita tidak taat di dalam tataran syariatnya. Nah, berwudu ini nah. Usolinya nawaitunya itu masih aku juga. Nah, maka aku ini siapa hakikatnya? Aku itu ya yang memiliki zat dan sifat. Keakuan ego sudah kada ada lagi. Berarti yang ada hanya Tuhan. Harusnya kita yang tahu bahwa yang zohir, yang wujud keberadaan Tuhan melalui zat dan sifat, kita harus lebih hati-hati membawa badan ini. Sehat dari Allah bukan dari obat. Bisa bekenyang tuh nah perut bukan dari makanan tapi dari Allah. Haus pun kayak itu yang benar. Itikat tuh nah dibaiki. Apapun masalah kita sering sudah kita memberi masukan. Bahwa kita harus terus istiqomah di dalam membersamai Tuhan melalui napas. Rasakan ya napas itu. Nanti keajaiban Tuhan berikan kepada kita. Kada usah minta. Ya Allah, semoga engkau lancarkan rezekiku. Ya? Artinya kita kada percaya dengan Tuhan. Ada minta dikasih. Penjahat tuh nak. Artinya apa? Artinya kita dituntut untuk terus belajar istiqomah di dalam merasakan keberadaan Tuhan melalui napas. Bukankah adanya jasad karena napas? Adanya napas karena ada ruh. Adanya ruh karena ada nur. Nur itulah rahasia Tuhan kada terpisah dengan rahasianya. Berarti kita ini kesana kemari bersama rajanya dunia, rajanya akhir. Mustahil ketakutan, mustahil was-was, mustahil khawatir. Nah, kenyataannya kita belum bisa memakai ilmu ini. Kenyataannya kita tetap was-was, tetap khawatir, tetap ketakutan. Karena apa? Itu tadi sudah saya katakan, kita tidak taat di dalam menjalankan syariatnya. Ayo kita baiki. Ilmunya sudah dapat tapi nggak bisa dipakai. Maksudnya begini loh, kita diberi kendaraan mobil, diberi kunci tapi kada mengerti nih memasukkan kunci, menggerakkannya, on kan itu nggak bisa. Masalahnya akarnya di sini. Nah,
Banyak yang sholat hatinya rigat. Banyak yang sholat itu tadi masih mengerjakan sholat jalan maksiat lancar. Artinya maksiat lancar apa? Lalai sama Tuhannya. Sholatnya rajin 5 waktu, tapi rajin juga lalai sama Tuhannya. Barang siapa lalai dengan Tuhannya, lalai dengan napasnya, lalai dengan syukurnya, artinya dia hidup seperti binatang. Nah, itu. Ya. Punya kaki, harusnya dijalankan ke majelis, ke tempat-tempat yang baik. Silaturahmi ke tempat alim ulama. Mengaji, tapi ilmunya kada dipakai, sama aja bohong. Kita dekat dengan seorang ulama, harusnya kita ambil nih adabnya ulama nih kayak apa. Nah, ilmunya yang kayak apa, kita ambil. Kita kada duduk pulang tetap adab akhlak kada berubah. Ini yang menyebabkan ilmu ketuhanan kada kawa dipakai gitu loh. Karena panca indera anggota tubuh kita kada menjadi baik. Setiap hari dibasuh, berwudu nih setiap hari, tapi tawakal kepada Tuhan kada ada. Bergantung kepada selain Tuhan. Nah, hati ini bergantung kemana gerang pian nih, kemana-mana bersama Tuhan. Nah, kebingungan kan, ini yang perlu kita gali. Ada apa dengan hati kita? Nah, ketika kita sudah membersihkan yang tadi dijabarkan, mampu berwudu secara zahir, mampu berwudu secara batin, artinya meninggalkan maksiat. Lalu inti syariat ini tadi ada 3 perkara. Setelah membersihkan itu tadi seluruh anggota badan, kita menjaga amanah, kita harus bertaubat. Yang pertama, taubat untuk apa? Selama ini kita lalai menjaga kepercayaan Tuhan. Yang ada kita terus aku, rumahku, mobilku, uangku, keluargaku, kunya ego yang tampil, yang mewujud aku, bukan tuh. Artinya mengakui sifat Tuhan. Penglihatan diakui milikku, pendengaran milikku, akhirnya semaunya lah. Tobat itu bukan untuk orang yang banyak maksiatnya. Kita aja yang lupa dengan Tuhan harus tobat juga. Merasa hebat, merasa alim, merasa berilmu ini tobat juga, harus tobat. Merasa lebih baik daripada yang lainnya, akhirnya melihat orang lain tuh remeh. Tobat juga ini harus. Ada yang berilmu, yang hebat, yang alim tuh Tuhan aja. Kita nih apa? Tempatnya salah dan dosa gitu loh. Tobat, inti syariat. Kalau belum bertobat, belum dapat intinya. Setelah tobat harus mencintai apa yang diperintahkan Tuhan. Harus taat di dalam menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Kira-kira kita ini sering melanggar kah kada larangan Tuhan? Artinya kita belum menghiasi taubat kita dengan ketakwaan dengan Tuhan. Takwa itu ibarat pakaian dan celana. Itu harus dikerjakan secara istiqomah. Kalau kada istiqomah, merasa sendirian nih, wah nggak ada orang nih. Lalu pikiran liar kemana-mana. Lepas celana itu ibaratnya, kada bercelana.
Nah besoknya kada berbaju, kada bercelana lagi, kada berbaju lagi. Nah ada istiqomah. Orang yang sudah taubat dia mencintai yang diperintah Tuhan. Yang diperintah Tuhan apa? Yang paling sering kita langgar, membersihkan hati dari mencintai dunia. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.